Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, bukan hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh negara dan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi kejahatan yang sering terjadi, tersembunyi, dan kerap tidak terlaporkan. Pada video ini, saya akan membahas apa itu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bentuk-bentuknya, dampaknya, serta bagaimana hukum Indonesia merespon kejahatan ini. Pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menyerang tubuh, martabat, serta perkembangan seksual anak. Dalam hukum Indonesia, kejahatan ini diatur antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak dipandang sebagai pihak yang belum cakap secara fisik dan psikis untuk memberikan persetujuan, sehingga setiap tindakan seksual terhadap anak pada dasarnya merupakan kejahatan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu berupa pemerkosaan. Bentuknya sangat beragam, seperti pencabulan, eksploitasi seksual, pemaksaan aktivitas seksual, pornografi anak, hingga grooming, yaitu proses membangun kedekatan untuk kemudian melakukan kekerasan seksual. Pada banyak kasus, pelaku seringkali justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, guru, atau orang yang dipercaya. Tindak kekerasan seksual terhadap anak tentu saja memiliki dampak pada korban. Dampaknya tidak berhenti hanya pada luka fisik, korban juga dapat mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, gangguan kecemasan, ketakutan berlebihan, hingga kesulitan membangun relasi sosial di masa dewasa. Karena itu, hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban melalui pendampingan psikologis dan juga rehabilitasi. Dalam penegakan hukumnya, meskipun ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tergolong berat, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Mulai dari korban yang takut melapor, proses pembuktian yang sulit, hingga stigma sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan anak menekankan pendekatan yang berpihak pada korban, termasuk pemeriksaan yang ramah anak dan juga perlindungan identitas. Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan kemanusiaan. Pencegahan tidak cukup dengan undang-undang, tetapi membutuhkan kesadaran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Melindungi anak berarti menjaga masa depan bangsa. Jika kita melihat, mendengar, atau mencurigai adanya kekerasan seksual terhadap anak, diam bukanlah pilihan. Demikian penjelasan singkat terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.